Bapak pimpinan kita yang sekarang, Ustaz Abdurrahman Muhammad kan pernah menyampaikan ya bahwa metode pengkaderan yang paling bagus itu adalah penugasan. Ya. Dan itu dilakukan Hidayatullah sejak awal. Menurut Ustaz bagaimana itu? Ya, saya sangat setuju dengan statement itu. Karena realitas menunjukkan memang bahwa dengan penugasan-penugasan itu, kualitas kekaderan itu akan terus meningkat. Ya. Penugasan yang dimaksudkan tentu bukan hanya penugasan kepada daerah, penugasan ke daerah, tapi termasuk mengemban tugas-tugas yang berat, ya, mengemban tugas-tugas yang membutuhkan pengorbanan. Apalagi ketika tugas itu sebenarnya tidak kita inginkan atau kita hindari, gitu. Atau di luar kemampuan? Ya, di luar kemampuan kita. Nah, jadi ketika kita mendapatkan tugas, apakah itu tugas merintis cabang, tugas mengembangkan yang sudah ada, ataupun mengemban amanah di lembaga ini, kita pasti akan dihadapkan dengan tantangan yang berat. Tantangan yang berat itu antara lain adalah karena kita diberikan tugas yang besar, ya di luar kemampuan kita. Itu tantangannya. Yang kedua, juga hal-hal teknis juga kadang-kadang ikut di sana. Misalnya anak kita sudah sekolah di sini, sudah settle, tiba-tiba dimutasi ke tempat yang lain, itu kan tidak mudah, apalagi kalau di sana tidak ada lembaga pendidikan ya yang bisa mewadahi itu. Kemudian fasilitas yang sangat terbatas, ya. Ya, apalagi mereka yang ditugaskan untuk merintis cabang-cabang baru itu benar-benar numpan di sana sini gitu. Jadi dengan adanya kesiapan tugas itu kan menunjukkan bahwa luar biasa kualitas kekaderannya itu. Ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang reward, ya, gaji, tidak ada kan? Tidak ada. Justru kita yang harus kreatif, ya. Dan itu juga salah satu kelebihannya pengkaderan melalui penugasan itu, karena menuntut kita untuk kreatif juga. Ya. Kreatif bagaimana kita bisa hidup survive, bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana kita bisa eksis, ya, mengembangkan dakwah itu. Jadi berbagai macam tantangan dan rintangan itu semua ada di situ. Di pengkaderan itu. Benar-benar, dan pastinya bahwa pada umumnya kita yang mendapatkan tugas itu berat gitu. Dan saya istilahkan, misalnya saya meskipun tidak ditugaskan merintis cabang, ya, ditugaskan untuk mengemban amanah di DPP misalnya. Saya menganggap bahwa ini adalah ketaatan dalam hal yang kita tidak inginkan. Karena kan Nabi mengatakan as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahabba aw kariha. Dalam hal yang dia senangi ataupun yang dia benci, yang dia tidak sukai. Nah, saya merasa bahwa saya ini taat menjalankan tugas di DPP ini dalam hal yang termasuk yang saya tidak sukai gitu. Artinya kalau ada pilihan, saya tidak akan memilih gitu. Tapi karena ini tugas, itu juga bentuk pengkaderan gitu. Tadi sudah disinggung masalah sam'an wa ta'atan, ya. Masalah sami'na wa ta'na. Ini kan memang kental ya untuk generasi Hidayatullah ini. Ini adalah modal yang mahal ya. Kira-kira ini bagaimana bisa tumbuh dan bisa ditransformasikan ke generasi berikutnya ini? Taib, ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan dalam melakukan penajaman garis komando istilahnya itu ya. Pertama memang harus ada ideologisasi, pemahaman yang baik bahwa ajaran Islam mengharuskan kita taat kepada pemimpin dalam hal yang kita sukai maupun kita tidak sukai. Ya, malam yu'mar bimaksiyah. Ya, selama itu bukan dalam hal kemaksiatan, ya, kejahatan. Dan sudah pasti bahwa kalau itu perintah, ya, di Hidayatullah, insya Allah tidak ada bentuk dosa dan kemaksiatan. Maka wajib ditaati. Ini harus ditanamkan dari segi ajaran. Tapi itu tidak cukup, harus ada keteladanan. Keteladanan. Ya. Artinya tidak milih-milih, jangan sampai ada orang yang ditugaskan gitu ya, istilahnya itu
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, disinilah kelebihannya Ustaz Abdul Said. Jadi doktrin, ajaran imamah jamaah, ketaatan ini terus ditanamkan. Pada saat yang sama juga memberikan keteladanan. Sehingga hatta perintis-perintis, ya, kalangan pendiri pun itu juga diperlakukan sama gitu. Ditugaskan juga. Tetap tugas juga. Tugas juga. Ada hal-hal yang mungkin beliau anggap ya perlu perlu penugasan, ya. Apakah itu kan ada satu pelanggaran atau yang lain gitu. Itu ditugaskan gitu. Dan tidak ada tebang pilih, ya. Betul-betul keteladanan. Kemudian yang ketiga, kita juga merasakan bahwa dengan adanya ketaatan itu, amanah yang kita jalankan itu lancar. Kenapa? Karena kita yakini didoakan oleh pimpinan dan jamaah. Sebaliknya, ada yang menyalahi daripada perintah, ya, atau tidak taatlah begitu, itu juga seringkali diperlihatkan secara langsung akibatnya. Banyak masalah dalam tugas, gitu ya. Ya, sementara mereka yang betul-betul pasrah ini tadi itu diperlihatkan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, karena diiringi dengan doa pimpinan dan jamaah gitu. Kemudian yang berikutnya bahwa supaya ini tidak hanya dalam tataran teori, itu beliau memang mengkondisikan agar semua staf, bahkan kita semua santri pun itu merasakan namanya ketaatan itu, sehingga hierarki dari paling atas sampai ke paling bawah itu menerapkan itu, ya, menerapkan itu. Jadi misalnya kita dalam konteks sebagai santri, ya, ketaatan menjalankan perintah guru, kepala sekolah, begitulah seterusnya gitu. Hatta di internal kita instruksinya ketua kelas, ketua kelompok, itu doktrin itu juga kita pegang gitu kan. Untuk taat itu ya. Ya, jadi memang ada perasaan memang bahagia gitu ya. Ketika menjalankan amanah. Menjalankan amanah dan tugas itu.